Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 kelas 3G yang beranggotakan saya sendiri Elsa Febianti Utami, lalu ada Hanifah Aulia Rahmah, Mu'alifatul Hasanah, dan Himatul Mufidah. Di sini kami akan membahas materi mengenai konsep belajar dan pembelajaran di sekolah dasar. Nah, untuk submateri yang akan kami bahas diantaranya apa itu belajar, ciri-ciri belajar, motivasi belajar, tujuan dan fungsi pembelajaran, lalu konsep belajar di sekolah dasar, dan konsep pembelajaran di sekolah dasar. Baik, langsung saja pemateri pertama yaitu Mu'alifatul Hasanah. Dipersilahkan. Yang pertama ada definisi belajar. Nah, apa itu belajar? Belajar secara umum dapat dikatakan sebagai suatu proses perubahan di dalam kepribadian manusia, dan perubahan tersebut ditampakkan dalam bentuk peningkatan kualitas dan juga kuantitas tingkah laku seperti peningkatan kecakapan, pengetahuan, sikap, kebiasaan, pemahaman, keterampilan, dan daya pikir sebagai hasil dari pengalaman dirinya dalam interaksi dengan lingkungannya. Adapun definisi belajar menurut para ahli, yang pertama menurut B.F. Skinner, yaitu belajar menciptakan kondisi peluang dengan penguatan sehingga individu akan bersungguh-sungguh dan lebih giat lagi dengan adanya ganjaran dan pujian dari guru atas hasil belajarnya. Berikutnya, menurut Robert, belajar merupakan perubahan yang terjadi dalam kemampuan manusia setelah belajar secara terus-menerus yang bukan hanya disebabkan oleh proses pertumbuhan saja. Berikutnya ada ciri-ciri belajar. Ada 5 hal yang dapat dikatakan sebagai ciri-ciri belajar. Yang pertama, belajar ditandai dengan adanya perubahan tingkah laku. Yang kedua, perubahan perilaku relatif permanen, yang berarti bahwa perubahan tingkah laku yang terjadi karena belajar untuk waktu tertentu akan tetap atau tidak berubah-ubah. Yang ketiga, perubahan perilaku bersifat potensial, berarti perubahan tingkah laku tidak harus segera dapat diamati pada saat proses belajar sedang berlangsung. Yang keempat, perubahan tingkah laku merupakan hasil latihan atau pengalaman. Dan yang terakhir, pengalaman atau latihan itu dapat memberi penguatan. Selanjutnya ada motivasi belajar. Motivasi merupakan suatu kondisi atau perilaku yang memberikan arah dan ketahanan pada tingkah laku. Menurut Telfer, motivasi dibedakan menjadi 4 golongan, yaitu motivasi instrumental, motivasi sosial, motivasi berprestasi, dan motivasi intrinsik. Motivasi instrumental merupakan motivasi belajar karena adanya hadiah atau menghindari hukuman. Dalam motivasi sosial, siswa belajar untuk penyelenggaraan tugas, yang dalam hal ini keterlibatan siswa dan tugas tersebut sangat menonjol. Kemudian motivasi berprestasi, siswa belajar karena ingin sukses mencapai prestasi atau keberhasilan. Dan yang terakhir, motivasi intrinsik, siswa itu belajar karena keinginannya sendiri. Baik, terima kasih Mu'alifatul. Untuk pemateri selanjutnya yaitu Himatul Mufidah. Dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pembelajaran. Apa itu pembelajaran? Pembelajaran pada hakikatnya adalah proses interaksi antara peserta didik dengan lingkungan, sehingga terjadi perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Pembelajaran juga dapat diartikan sebagai usaha sadar pendidik untuk membantu peserta didik agar mereka dapat belajar sesuai dengan kebutuhan dan minatnya. Selanjutnya, ada pun tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran terbagi menjadi 2, ada tujuan orientatif dan tujuan pendukung. Tujuan pendukung terbagi menjadi 2, yaitu tujuan pendukung prasyarat dan konteks. Tujuan pendukung prasyarat adalah menunjukkan apa yang harus diketahui oleh siswa agar dapat mempelajari tugas yang didukungnya. Adapun tujuan pendukung konteks yaitu menunjukkan konteks dari suatu tujuan tertentu dengan tujuan yang didukungnya. Selanjutnya ada tujuan orientatif. Tujuan orientatif terbagi lagi menjadi 3, yaitu konseptual, prosedural, dan teoretik. Tujuan orientatif konseptual yaitu
agar siswa memahami konsep-konsep penting yang tercakup dalam suatu bidang studi. Yang kedua, tujuan orientatif prosedural. Tujuan ini memiliki tujuan agar siswa belajar menampilkan prosedur. Yang terakhir, tujuan orientatif teoritik. Tujuannya yaitu agar siswa memahami hubungan kausal penting yang tercakup dalam suatu bidang studi. Selanjutnya, adapun fungsi-fungsi pembelajaran. Fungsi-fungsi pembelajaran terbagi menjadi dua, yaitu pembelajaran sebagai sistem dan pembelajaran sebagai proses. Pembelajaran sebagai sistem yaitu pembelajaran yang terdiri dari sejumlah komponen yang terorganisir. Yang kedua, pembelajaran sebagai proses. Pembelajaran ini merupakan rangkaian upaya atau kegiatan guru dalam rangka membuat siswa belajar. Terima kasih. Baik, terima kasih Himatul. Untuk pemateri terakhir yaitu Hanifah Aulia. Dipersilahkan. Perubahan perilaku dari belajar. Yang pertama, perubahan terjadi secara sadar. Ini berarti bahwa seseorang yang belajar menyadari terjadinya perubahan itu atau sekurang-kurangnya ia merasakan telah terjadi adanya suatu perubahan dalam dirinya. Misalnya, ia menyadari bahwa pengetahuannya bertambah, kecakapannya bertambah. Jadi, perubahan tingkah laku yang terjadi karena mabuk atau dalam keadaan tidak sadar tidak termasuk perubahan dalam pengertian dalam belajar, karena orang yang bersangkutan tidak menyadari akan perubahan itu. Yang kedua, perubahan dalam belajar bersifat kontinu dan fungsional. Sebagai hasil belajar, perubahan yang terjadi dalam diri seseorang berlangsung secara berkesinambungan, tidak statis. Satu perubahan yang terjadi akan menyebabkan perubahan berikutnya. Misalnya, jika seorang anak belajar menulis, maka ia akan mengalami perubahan dari ia tidak dapat menulis menjadi dapat menulis. Perubahan ini berlangsung terus sehingga kecakapan menulisnya menjadi lebih baik dan sempurna. Ia dapat menulis indah, dapat menulis dengan pulpen, dapat menulis dengan kapur, dan sebagainya. Di samping itu, dengan kecakapan-kecakapan lain misalnya, dapat menulis surat, menyalin catatan-catatan, dan mengerjakan soal-soal atau lain sebagainya. Yang ketiga, perubahan dalam belajar bersifat positif dan aktif. Dalam perbuatan belajar, perubahan-perubahan senantiasa bertambah dan tertuju untuk memperoleh sesuatu yang lebih baik dari sebelumnya. Dengan demikian, makin banyak usaha belajar itu dilakukan, makin banyak dan makin baik perubahan yang diperoleh. Perubahan bersifat aktif artinya perubahan itu tidak terjadi dengan sendirinya, melainkan karena usaha individu itu sendiri. Misalnya, perubahan tingkah laku karena usaha orang yang bersangkutan. Seperti perubahan tingkah laku karena proses kematangan yang terjadi dengan sendirinya karena dorongan dari dalam, tidak termasuk perubahan dalam pengertian belajar. Yang keempat, perubahan dalam belajar bukan bersifat sementara. Perubahan yang bersifat sementara atau temporer terjadi hanya untuk beberapa saat saja, seperti berkeringat, keluar air mata, bersin, menangis, dan sebagainya. Itu tidak dapat digolongkan sebagai perubahan dalam arti belajar. Perubahan yang terjadi karena proses belajar bersifat menetap atau permanen. Ini berarti bahwa tingkah laku yang terjadi setelah belajar bersifat menetap. Misalnya, kecakapan seorang anak dalam memainkan piano setelah belajar tidak akan hilang begitu saja, melainkan akan terus dimiliki, bahkan semakin berkembang kalau terus digunakan atau dilatih. Yang kelima, perubahan dalam belajar bertujuan atau terarah. Ini berarti bahwa perubahan tingkah laku itu terjadi karena ada tujuan yang akan dicapai. Perbuatan belajar terarah kepada perubahan tingkah laku yang benar-benar disadari. Misalnya, seseorang yang belajar mengetik sebelumnya sudah menetapkan apa yang mungkin dapat dicapai dengan belajar mengetik atau tingkat kecakapan mana yang akan dicapainya.
Dengan demikian, perbuatan belajar yang dilakukan senantiasa terarah kepada tingkah laku yang telah ditetapkannya. Yang terakhir, perubahan mencakup seluruh aspek tingkah laku. Perubahan yang diperoleh seseorang setelah melalui suatu proses belajar meliputi perubahan keseluruhan tingkah laku. Jika seseorang belajar sesuatu, sebagai hasilnya ia akan mengalami perubahan tingkah laku secara menyeluruh dalam sikap, keterampilan, pengetahuan, dan sebagainya. Sebagai contoh, jika seorang anak telah belajar naik sepeda, maka perubahan yang paling tampak ialah dalam keterampilan naik sepeda itu. Akan tetapi, ia telah mengalami perubahan-perubahan lainnya, seperti pemahaman tentang cara kerja sepeda, pengetahuan tentang jenis-jenis sepeda, pengetahuan tentang alat-alat sepeda, cita-cita untuk memiliki sepeda yang lebih bagus, kebiasaan membersihkan sepeda, dan sebagainya. Jadi, aspek perubahan yang satu berhubungan erat dengan aspek yang lainnya. Adapun metode-metode pembelajaran yang cocok digunakan di sekolah dasar, yang pertama yaitu metode konvensional atau metode ceramah. Metode konvensional yaitu metode pengajaran dengan cara berceramah atau menyampaikan informasi secara lisan kepada siswa. Metode ini merupakan metode yang paling praktis dan ekonomis. Metode ini juga tidak membutuhkan banyak alat bantu. Metode ini mampu digunakan untuk mengatasi kelangkaan literatur atau sumber rujukan informasi karena daya beli siswa yang di luar jangkauan. Namun, metode ini juga memiliki beberapa kelemahan dan kelebihan. Kekurangan metode ceramah yaitu siswa menjadi pasif, proses belajar yang membosankan dan siswa mengantuk, terdapat unsur paksaan untuk mendengarkan. Siswa yang belajar dengan gaya visual akan bosan dan tidak dapat menerima informasi atau pengetahuan, dan pada anak yang belajar dengan gaya belajar auditori, hal ini mungkin cukup menarik. Adapun kelebihan dari metode ini yaitu mendorong siswa untuk menjadi lebih fokus, guru dapat mengendalikan kelas secara penuh, guru dapat menyampaikan pelajaran yang luas, dapat diikuti oleh jumlah anak didik yang banyak dan mudah dilaksanakan. Yang kedua yaitu metode diskusi. Metode diskusi merupakan metode pengajaran yang erat hubungannya dengan belajar pemecahan masalah. Metode ini juga biasa dilakukan secara berkelompok atau diskusi kelompok. Adapun kelebihan dari metode diskusi yaitu memberikan pemahaman kepada anak didik bahwa setiap permasalahan pasti ada penyelesaiannya. Siswa mampu berpikir kritis, mendorong siswa untuk dapat menyampaikan pendapatnya. Namun, ada juga kekurangan dari metode diskusi yaitu cocok digunakan untuk kelompok kecil, tema diskusi terbatas, dan dikuasai oleh orang-orang yang suka bicara. Yang ketiga yaitu metode demonstrasi. Metode demonstrasi bisa digunakan pada pengajaran dengan proses yaitu menggunakan benda atau bahan ajar pada saat pengajaran. Bahan ajar akan memberikan pandangan secara nyata terhadap apa yang akan dipelajari, bisa juga melalui bentuk praktikum. Metode demonstrasi ini memiliki manfaat antara lain siswa menjadi lebih tertarik dengan apa yang diajarkan, siswa lebih fokus dan terarah pada materi, pengalaman terhadap pengajaran lebih diingat dengan baik oleh siswa, dan juga siswa bisa memahami secara lebih jelas tentang suatu proses atau cara kerja, penjelasan menjadi lebih mudah dimengerti, meminimalisir kesalahan dalam menyampaikan materi lisan karena bukti konkret bisa dilihat. Adapun kekurangan dari metode demonstrasi ini yaitu apabila benda yang didemonstrasikan terlalu kecil, siswa kesulitan dalam mengamati. Jumlah siswa terlalu banyak dapat menghalangi pandangan siswa secara merata dan tidak semua materi bisa didemonstrasikan.
Adapun hal-hal yang harus diperhatikan agar pembelajaran efektif, yang pertama yaitu perhatian dan motivasi. Perhatian dalam pembelajaran mempunyai peranan yang sangat penting. Kenyataan menunjukkan bahwa tanpa perhatian tidak mungkin terjadi pembelajaran, baik dari pihak guru sebagai pengajar maupun dari pihak peserta didik. Perhatian peserta didik akan timbul apabila bahan pembelajaran yang dihadapinya sesuai dengan kebutuhannya. Apabila bahan pelajaran itu sebagai sesuatu yang dibutuhkan, tentu perhatian untuk mempelajarinya semakin kuat. Yang kedua yaitu keaktifan. Mengajar adalah proses membimbing pengalaman belajar. Pengalaman tersebut diperoleh apabila peserta didik mempunyai keaktifan untuk bereaksi terhadap lingkungannya. Apabila seorang anak ingin memecahkan suatu persoalan, dia harus dapat berpikir sistematis atau menurut langkah-langkah tertentu. Termasuk dalam kegiatan pembelajaran, peserta didik harus selalu aktif, mulai dari kegiatan fisik yang mudah diamati sampai pada kegiatan psikis yang susah diamati. Dengan demikian, belajar yang berhasil harus melalui banyak aktivitas baik fisik maupun psikis. Bukan hanya sekedar menghafal sejumlah rumus-rumus atau informasi, tetapi belajar harus berbuat seperti membaca, mendengar, menulis, berlatih keterampilan-keterampilan, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu keterlibatan langsung. Prinsip keterlibatan langsung merupakan hal yang penting dalam pembelajaran. Pembelajaran sebagai aktivitas mengajar dan belajar, maka guru harus terlibat langsung, begitu juga peserta didik. Prinsip keterlibatan langsung ini mencakup keterlibatan langsung secara fisik maupun non-fisik. Prinsip ini diarahkan agar peserta didik merasa dirinya penting dan berharga dalam kelas, sehingga dia bisa menikmati jalannya pembelajaran. Yang keempat yaitu pengulangan. Prinsip pembelajaran yang menekankan pentingnya pengulangan dikemukakan oleh teori psikologi daya. Menurut teori ini, bahwa belajar adalah melihat daya-daya yang ada pada manusia yang terdiri dari daya mengamati, menangkap, mengingat, menghayal, merasakan, berpikir, dan sebagainya. Daya-daya tersebut akan terus berkembang. Yang kelima yaitu proses individual. Proses pembelajaran yang berlangsung di sekolah-sekolah pada saat ini masih cenderung berlangsung secara klasikal, yang artinya seorang guru menghadapi 30 orang peserta didik dalam satu kelas. Guru masih juga menggunakan metode yang sama pada seluruh peserta didik di dalam kelas itu. Bahkan, mereka memperlakukan peserta didik secara merata tanpa memperhatikan latar belakang, sosial budaya, kemampuan, atau segala perbedaan individu pada peserta didik. Padahal, setiap peserta didik memiliki ciri-ciri dan pembawaan yang berbeda. Ada peserta didik yang memiliki bentuk badan tinggi kurus, gemuk, pendek, ada yang cekatan, lincah, periang, ada pula yang lamban, pemurung, mudah tersinggung, dan beberapa sifat-sifat individual yang berbeda lainnya. Yang keenam, yaitu tantangan. Quanzu dalam Azhar Arsyad mengatakan, "If you give a man a fish, he will have a single meal. If you teach him how to fish, he will eat all his life." Pernyataan Quanzu ini senada dengan prinsip pembelajaran yang berupa tantangan. Karena peserta didik tidak merasa tertantang bila hanya sekedar disuapi, sehingga dirinya tinggal menelan apa yang diberikan oleh guru. Sebab tanpa tantangan, peserta didik merasa masa bodoh dan kurang kreatif sehingga tidak berkesan materi yang diterimanya. Yang terakhir yaitu balikan dan penguatan. Prinsip pembelajaran yang berkaitan dengan balikan dan penguatan ditekankan oleh teori operant conditioning, yaitu law of effect, bahwa peserta didik akan belajar bersemangat apabila mengetahui dan mendapatkan hasil yang baik. Hasil yang baik merupakan balikan yang menyenangkan dan berpengaruh baik bagi hasil usaha belajar selanjutnya.
Namun, dorongan belajar tidak saja oleh penguatan yang menyenangkan atau penguatan positif. Penguatan negatif pun dapat berpengaruh pada hasil belajar selanjutnya. Nah, itulah pemaparan materi dari kelompok kami. Sekian, mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.